Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh suami yang sudah digugat cerai istri belum ketok palu di pengadilan, tinggal serumah dengan anak-anak kecil mereka karena istri yang gugat cerai karena katanya merasa hilang rasa cinta dan kurang nafkah batin dari suami? Selama belum diputuskan oleh pengadilan dan suami pun juga tidak mengucapkan kata cerai, maka itu masih status istrinya dia, masih istri dia, Pak. Iya. Jadi masih boleh serumah, nggak masalah. Kecuali kalau pengadilan sudah ketok dan diwajibkan si istri untuk bayar apa? Ya, sesuatu kepada suaminya. Lalu dipisahkan oleh pengadilan, ya sudah, berarti sudah bukan istrinya. Ya, adapun klaim dia merasa hilang rasa cinta dan menafkahi dan kurang nafkah batin dari suami, saya curiga nih, jangan istrinya ini senang sama laki lain. Seringnya terjadi seperti itu, Pak. Di kampung Ana terdapat air terjun dan dijadikan tempat wisata sehingga sering dikunjungi untuk keluarga berlibur. Bolehkah pasangan suami istri mandi di tempat tersebut ketika sepi? Yang jadi masalah, bisa nggak ngejamin nggak ada orang yang datang? Gimana pas mandi tahu-tahu orang apa datang? Ini yang jadi masalah. Iya. Apa hukumnya berobat di area tempat ibadah non muslim? Kalau sebatas berobat saja nggak masalah, silahkan, karena tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu beribadah di sana, Pak. Iya. Apakah sarung yang dimaksud itu sarung yang biasa dikenal atau pakaian yang longgar? Mizar itu, Pak, kain bawahan, baik itu sarung, sirwal, pokoknya celana yang sifatnya lebar untuk menutup, itu masuk dalam makna apa? Sarung. Ya. Olahraga yang dianjurkan Rasulullah adalah berenang. Lalu bagaimana kalau kita ingin berenang ajak anak-anak, Ustadz, laki-laki perempuan? Mohon solusinya. Ya, untuk supaya bisa mengikuti olahraga yang disunnahkan. Coba cari kolam renang yang memang berusaha untuk menegakkan syariat, Pak. Dipisahkan laki-laki dan wanita. Ya. Sehingga pada waktu itu kita pun juga selamat dan kita pun juga bisa mengajarkan anak-anak sunnah. Ya. Bagaimana cara menasihati tetangga yang sering bakar sampah? Ini yang bikin polusi nih, Pak nih. Dengan kondisi saya sebagai pendatang dan tetangga saya yang sering bakar sampah asli orang situ, Ustaz. Waduh, akamsi ini, ngelawan akamsi susah, Pak. Merasa dia punya tempat, Pak. Caranya antum berbuat baik dulu sama dia. Sering kasih hadiah, kasih buah-buahan, biar dia senang dulu. Ini tetangga kok baik banget sih. Baru setelah merasa akrab, kasih pengertian untuk pentingnya menjaga udara yang sehat dan bahayanya asap dari bakaran sampah itu apa saja. Takut-takutin dia bahwa ini bisa merusak paru-paru, ya, supaya dia sadar gitu, Pak. Ataupun antum langsung datang marah-marah, berantem, antum yang diusir pasti. Bagaimana hukumnya pergi ke restoran yang menyajikan minuman arak namun juga menjual makanan yang halal, yang dimana alat masaknya pun juga pasti berbeda? Masalahnya di situ dijual arak.
Sementara Nabi melarang kita duduk di tempat yang diminum padanya apa? Arak. Ya. Maka sebagai ketidaksetujuan kita kepada mereka, jangan beli di situ. Masih banyak kok restoran-restoran yang tidak menjual arak dan makanannya halal, alhamdulillah. Kenapa sih harus maksa-maksain ke situ terus? Ya. Nah ini akhi, kalau kita beli makanan tersebut untuk bawa pulang take away, kalau kita tidak duduk di situ sebatas pesan langsung dikirim ke rumah, silahkan saja. Ya, karena larangannya adalah duduk di tempat yang di situ diminum padanya apa? Arak, khamr. Zikir apa yang sesuai sunnah setelah sholat tahajud? Adalah Nabi SAW kalau selesai sholat witir membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian yang terakhir agak dikeraskan dan dipanjangkan, Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh. Apakah membaca Al-Quran pahalanya bisa dihadiahkan? Khilaf para ulama. Apakah menghadiahkan bacaan Quran itu akan sampai atau tidak? Imam Ahmad bin Hanbal pendapatnya sampai. Dalil Imam Ahmad adalah qiyas, dikiaskan dengan sedekah. Sebagaimana bersedekah kepada mayat itu sampai, demikian pula bacaan Quran karena dari sisi sama-sama ibadahnya. Adapun Imam Syafi'i ada dua riwayat dalam hal ini. Satu riwayat sesuai dengan pendapat Imam Ahmad, namun riwayat yang paling kuat dari Imam Syafi'i tidak sampai. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kata beliau, al-zahir min qawlai Syafi'i, pendapat yang paling kuat dari perkataan Imam Syafi'i itu bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang lain. Alasannya bahwa tidak pernah Rasulullah mengirimkan bacaan Al-Quran kepada siapapun dari mayat. Padahal Rasulullah SAW seringkali ziarah kubur. Tidak pernah kita mendengar, kata beliau, Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah buat istrinya Khadijah, buat dua anaknya yang sudah meninggal dunia, tidak pula kepada kaum muslimin yang lain. Tidak pula dilakukan oleh para sahabat, karena tidak ada riwayat yang sahih dari para sahabat Rasulullah. Lalu beliau berkata, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau Allah itu baik, tentulah mereka yang sudah pertama kali apa? Adapun kiasnya Imam Ahmad, beliau mengatakan, kalau kias ini baik, tentu yang pertama kali memahami kias adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Dan dalam hal ini, Al-Imam Ibnu Katsir merojihkan pendapat Imam Syafi'i dalam riwayat yang paling kuat bahwa itu tidak sampai, dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Lajnah Daimah dan banyak para ulama bahwa itu tidak sampai. Adapun kalau anak kepada orang tua sampai. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ia usahakan. Sedangkan anak itu hasil usaha orang tua. Iya. Suatu hari kami ditangai, ini? Status hadis orang yang junub langsung tidur. Berikut hadis yang dimaksud aku, Rasulullah SAW tidak suka ketika ada seseorang dalam keadaan junub langsung tidur sampai orang tersebut berwudu dulu.
Kan aku khawatir meninggal dalam keadaan junub, nanti tidak dihadiri kematiannya oleh malaikat Jibril. Hadis ucapan seperti ini ya Pak, bukan dari sabda Nabi, ini ditambah-tambah sama dia. Ya, betul memang Nabi SAW menganjurkan supaya berwudu sebelum apa? Tidur bagi mereka yang junub. Umar berkata, ya Rasulullah, apabila aku junub, bolehkah aku tidur? Kata Rasulullah, na'am idza tawadda. Boleh kalau berwudu dulu. Demikian pula hadis yang sudah kita sebutkan tadi, malaikat tidak akan mendekati orang apa? Junub. Ya. Adapun dengan tambahan aku khawatir dia meninggal dalam keadaan junub, ini ya tambahan yang tidak ada dalam riwayat-riwayat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya memegang mushaf saat menjadi makmum sholat tarawih? Tidak disyariatkan makmum memegang mushaf. Ya. Kewajiban makmum adalah mendengarkan imam. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan diam. Adapun imam, ya, apabila memang dia tidak hafal Quran dan ingin menyelesaikan 30 juz selama bulan Ramadan, Allahu alam boleh. Berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha, salat tarawih diimami oleh budaknya, di mana si budak tersebut mengimami sambil membaca dari mushaf. Sambil membaca dari apa? Mushaf. Sehingga itu menunjukkan boleh. Wallahu alam. Namun tentunya selama masih ada imam yang hafal Quran, Pak, utamakan yang hafal Quran. Kalau kita punya hutang karena main judi, harus dilunasi enggak ya Ustadz? Enggak. Maksudnya antum hutang sama teman enggak untuk main judi gitu? Ya tetap harus dilunasi. Ya. Karena itu kan duit orang. Terus antum gunakan untuk main judi lagi. Aduh. Dosa, ya. Kewajiban antum taubat kepada Allah dan bayar hutang. Doakan saya agar penyakit saya yang sedang saya alami dan dalam pengobatan disembuhkan oleh Allah. Syafakallah, la ba'sa tahurun, insyaallah. Semoga Allah mengangkat penyakit antum, ya, dan tidak menyisakannya sedikit pun juga. Seringkali ketika datang kajian saya dan beberapa jamaah merasa terganggu dengan suara anak kecil, entah itu nangis atau sedang bercanda, sementara orang tua si anak terlihat gak peduli, bahkan asyik fokus kajian sementara jamaah lain terganggu. Syekh Utsaimin rahimahullah, Pak, beliau menghimbau supaya anak-anak kecil yang belum mumayyiz dan kemungkinan besar akan mengganggu, lebih baik jangan dibawa ke masjid. Lebih baik jangan dibawa apa? Ke masjid. Kenapa? Ya karena mengganggu orang ibadah itu tidak boleh. Jangankan dengan suara anak kecil yang ribut seperti itu, dengan bacaan Quran saja mengganggu orang lain nggak boleh. Yang kedua, jatuh kepada larangan Nabi untuk ribut, melakukan kegaduhan di masjid. Rasulullah bersabda, "Iyyak wahai syatil aswaq fil masajid." Jauhi oleh kalian suara-suara gaduh di masjid. Ternyata Nabi melarang suara-suara gaduh di mana? Di masjid. Makanya kalau antum mau bawa tuh anak antum ke masjid, ajarin dulu. Ya, pahamkan sama si anak, nak, nggak boleh, haram. Kalau kamu masih teriak-teriak, bapak nggak bakal bawa lagi kamu ke masjid. Ya,
Demikian wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.